Selamat datang Bapak Ibu Ananda sekalian. Kita bisa mulai? Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi pada presentasi kami kali ini ya, dari grup VCT batch 8 grup 13. Nah, di sini materi yang akan disampaikan yaitu peran generasi muda untuk mencegah COVID-19 yang akan disampaikan langsung oleh Sundari Novita Anggreni. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada moderator. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Ananda sekalian. Kami ucapkan selamat datang pada acara pelatihan VCT batch 8 grup 13. Topik pembahasan pada hari ini adalah peran generasi muda untuk mencegah COVID-19. Presenter kami pada siang hari ini adalah Sundari Novita Anggreni. Sundari Novita Anggreni adalah salah satu siswa SMK Negeri 1 Tanjung Palas, program keahlian yaitu agrobisnis perikanan air tawar. Sebagai moderator adalah saya sendiri. Saya adalah salah satu siswa SMK Negeri 1 Tanjung Palas, program keahlian agrobisnis perikanan air tawar. Sebagai host adalah Susi Asari, adalah siswa SMK Negeri 1 Tanjung Palas, program keahlian multimedia. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Sundari Novita Anggreni untuk menyampaikan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Sundari Novita Anggreni akan menyampaikan materi saya. Kami dari peserta VCT batch 8 grup 13. Materi saya adalah peran generasi muda dalam mencegah COVID-19. Materi saya peran generasi muda dalam mencegah COVID-19. Pengertian COVID. COVID adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Virus COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan. Mulai dari gejala ringan, flu, hingga infeksi. Lanjut. Penyebab dari COVID-19 awalnya tertular dari hewan ke manusia. Diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Penularannya tuh tidak sengaja menghirup percikan ludah, memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan. Yang ketiga, kontak jarak dekat kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa menggunakan masker. Kita tidak boleh berdekatan. Kita harus menjaga jarak.
Gejala umum yang muncul yaitu ada 3 ya. Demam itu memiliki suhu 38 derajat, batuk kering, ataupun sesak napas. Gejala khususnya adalah selain gejala di atas, ada beberapa gejala lain, yaitu mudah lelah, nyeri otot, nyeri dada, sakit tenggorokan, sakit kepala, mual atau muntah, diare, pilek, menggigil, bersin-bersin, hilangnya kemampuan mengecap rasa, dan kemampuan mencium bau hilang. COVID-19 tuh pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Pengobatan perawatan mandiri di rumah, yaitu lakukan isolasi mandiri selama 2 minggu dengan tidak keluar rumah. Jadi tidak boleh keluar rumah sama sekali ya, kecuali ada perlu penting. Ukur suhu 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Jadi setiap kita kalau kita isolasi itu kita harus cek suhu tubuh kita pagi, siang. Yang ketiga, cuci tangan dengan sabun, air mengalir, atau hand sanitizer. Kalau kita berjalan, kita diwajibkan pakai membawa hand sanitizer ya. Jangan lupa memakai masker. 4. Banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Yang kelima, istirahat yang cukup untuk mempercepat proses penyembuhannya. Tidak boleh terlalu capek, tidur teratur, dan lain-lain. Yang keenam, konsumsi obat reda batuk, demam, dan nyeri setelah konsultasi dengan dokter. Harus meminum obat juga. Yang ketujuh, perhatikan gejala yang Anda alami dan segera hubungi dokter jika gejala memburuk. Jadi kalau gejalanya itu makin memburuk seperti batuk dengan sesak, segera hubungi dokter ya. Mengapa generasi harus berperan dalam menghadapi COVID-19? Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah pemuda Indonesia mencapai 64,19 juta jiwa. Dengan jumlah pemuda yang sangat banyak, seharusnya kita memberikan kontribusi yang lebih dalam memerangi COVID-19. Jika golongan usia itu minimal 46 sampai 59 tahun. COVID ya. Peran generasi muda ini sangat besar, diharapkan para generasi muda bisa berperan sebagai agen of maka disinilah peran generasi muda sebagai sosok muda yang dinamis, yang penuh energi, yang optimis, harapkan untuk dapat menjadi agen untuk
perubahan yang bergerak dan perusahaan berusaha itu memutus. Baik, ditunggu sebentar ya Bapak Ibu Ananda, karena ada kesalahan teknis. Sudah masuk? Baik, kita lanjut. Maaf ya. Kita lanjut ya. Peran generasi muda ini sangat besar diharapkan para generasi muda. Maka disinilah peran generasi muda sebagai sosok yang muda, yang dinamis, yang penuh energi, yang optimis, diharapkan untuk tidak dapat menjadi agen yang bergerak dan berusaha untuk bisa ikut membantu pemerintah dalam memutuskan rantaian penyebaran COVID-19. Peran generasi salah satunya dengan tetap di rumah, stay at home, menjaga jarak dan fisik. Yang kedua, menggunakan masker dan sering cuci tangan dengan sabun, dan jangan lupa membawa hand sanitizer. Yang ketiga, bergabung sebagai relawan COVID-19, baik secara swadaya maupun bergabung dengan BNPB. Yang keempat, menjadi pergerak social distancing. Lakukan social distancing sebaik-baiknya. Jaga jarak minimal 1 meter. Serangkaian tindakan social distancing diprediksi dapat mencegah orang sakit untuk melakukan kontak dengan orang lain. Dan yang terpenting adalah mengurangi atau menekan penyebaran COVID-19. Yang kelima, jadilah relawan bagi sekitar yang membutuhkan dukungan makanan dan obat dengan tetap menjaga prinsip
pembatasan sosial. Yang keenam, melalui teknologi gencarkan, ajak dan galakan edukasi semasif mungkin. Himbau seiring mungkin tindakan-tindakan penyegah COVID-19. Jadi kita tuh harus rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol 60%. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga, istirahat secara teratur, tidak boleh sering kecapean. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif, atau orang yang sedang sakit demam atau pilek. Baik, dari sampai situ materi saya sekian. Saya alihkan ke moderator. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, Bapak, Ibu, Ananda sekalian, silakan yang ingin bertanya melalui kolom chat atau bertanya secara langsung. Ada pertanyaan dari Ibu Veronica. Apakah Anda setuju bila sekolah tatap muka dibuka selama masa pandemi saat ini? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Vincentia Veronica. Apakah setuju? Apakah Anda setuju bila sekolah tatap muka dibuka selama masa pandemi saat ini? Gimana ya? Turun itu minimal jangan semua lah. Kalau misalnya 25 orang, setengahnya misalnya Senin, setengahnya Selasa, setengahnya Rabu, dan seterusnya. Setuju? Apakah Anda setuju bila sekolah tatap muka? Saya setuju, karena tugas juga kalau misalnya sekolah online, tugas juga biasanya jarang ngumpul ya. Jadi susah juga.
Silahkan yang ingin bertanya, masih ada waktu. Bisa melalui kolom chat atau secara langsung. Oke, saya akan bertanya, boleh? Kak, silahkan Ibu. Silahkan Ibu Veronica. Baik, menyambung dari pertanyaan sebelumnya bahwa Sundari setuju untuk melakukan pembelajaran tatap muka ya, jadi langsung ke sekolah. Kemudian persiapan apa sih yang harus dilakukan oleh sekolah ketika kita harus atau sekolah membuka pembelajaran tatap muka? Baik, saya akan menjawab. Sekolah minimal menyediakan tempat pencuci tangan maupun sabun ya. Diwajibkan memakai. Kelasnya juga dibatasin, tidak semuanya yang hadir, setengahnya saja. 50% ya dari setiap kelas gitu ya? Ya, setengahnya aja. Setengah dari seluruh siswa atau setengah dari jumlah siswa per kelas? Jumlah siswa per kelas ya, Bu? Oke. Baik. Kemudian kalau itu dilaksanakan, alurnya seperti apa? Alur untuk masuk sekolah? Atau tahapannya, atau prosedurnya, itu bagaimana? Dari ya mungkin saya perjelas itu sembari misalnya kita masuk sekolah. Nah, prosedur kita masuk sekolah itu seperti apa? Apakah tetap misalkan biasanya itu kan saliman tangan sama guru misalnya, terus dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti apa ketika kita masuk ke sekolah, apa yang harus kita lakukan? Gitu. Kita tetap belajar ya, cuman nggak harus sampai siang, nggak seperti biasanya yang awal sebelum corona. Jaga jarak juga. Oh, Oke. Running out ya, 10 menit lagi. 10 menit lagi. Mungkin Baik. ya, silakan Ibu. Jaga jarak ya, ini sebenarnya sudah direncanakan, tapi ya belum dilaksanakan. Untuk alur itu seharusnya dari luar ya, dari luar itu sudah dijaga. Kemudian harus cek suhu tubuh dulu. Yang terutama pakai masker, kalau tidak pakai masker ya kembali dulu, pulang, kemudian ambil masker, atau sekolah akan menyediakan gitu ya. Kemudian ya tidak boleh masuk tanpa masker. Kemudian cek suhu, itu aturan secara umumnya ya. Cek suhu, kemudian pakai cuci tangan dulu, kemudian pakai lagi hand sanitizer, kemudian baru masuk. Dan juga ketika masuk kelas pun tidak boleh bergerombol, jadi tetap menjaga jarak. Kemudian di dalam kelas juga satu bangku itu hanya untuk satu siswa dan tidak boleh berpindah. Seharusnya sih begitu kalau mau benar-benar ya tepat gitu ya.
Jadi harus diperhatikan masing-masingnya. Kemudian ada Satgas COVID-nya sendiri untuk di sekolah. Kayak gitu. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Tambahan saja. Baik. Oke, baik. Terima kasih Ibu Veronica atas partisipasi dan pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya, silahkan. Mumpung waktu masih ada. Oh, masih 7 menit. Kalau tidak ada, saya akan kembalikan ke host. Kepada Susi Asari, kami persilahkan. Baik, sebelum menutup, ada yang masuk. Sebelum kita tutup, selamat bergabung Ibu Suryana. Ya, sebelum kita menutup acara ini, kami ingatkan kembali link presensi sudah kami bagikan di kolom chat. Silahkan dibuka. Ibu Suryana mungkin baru masuk ya. Selamat datang Ibu. Ya. Baik. Iya, jaringan di sini susah. Oh, iya Bu. Kita tadi sudah menyampaikan materi. Di sini pematerinya Sundari. Ia menyampaikan materi mengenai peran generasi muda di masa pandemi COVID-19 ini. Di sini masih ada waktu 6 menit, 5 menit lebih. Jika Ibu ada masukan lagi atau seperti apa, kami persilakan Ibu, masih ada waktu. Saya ingatkan lagi, setelah ini perkiraan jam 2, kita ada Zoom meeting lagi dengan materi yang berbeda, yang akan dipresentasikan langsung oleh saya. Mengenai materinya itu mengenai budaya Indonesia, terkhususnya pencaksilat. Nah, nanti kita akan bergabung lagi, kita akan presentasi lagi. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu Ananda sekalian, dan terima kasih juga sudah bergabung dalam VCT Batch 8 Group 13 dalam Zoom meeting kami kali ini. Setelah ini silakan Bapak Ibu mengisi presensi yang sudah kami bagikan di kolom chat. Sekali lagi kami ingatkan, jika ingin keluar atau leave meeting, kami perbolehkan karena materinya juga sudah selesai dan waktu sudah menunjukkan tinggal 4 menit lagi. Nah, udah. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami selesaikan ending ya. Kami tutup Zoom meetingnya. Terima kasih Bapak Ibu Ananda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.